Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami membahas tentang judul teori organisasi Islam dan etos kerja Islami, yang dimana kelompok yang bernama Hengki Setiawan dan Hanik Ikrami. Teori organisasi Islami. Teori organisasi adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja di mana pekerjaan dipilih-pilih menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas atau pemegang jabatan untuk mendapat satu kesatuan hasil. Sebagian besar bisnis mempunyai organisasi untuk memperjelas struktur suatu pekerjaan dalam operasi perusahaan. Dalam budaya Islami, teori organisasi adalah sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama yang berinteraksi dengan individu-individu di dalam organisasi, struktur organisasi, dan sistem pengawasan di dalam organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip Islam. Selanjutnya, dasar dan unsur pembentukan budaya organisasi Islami. Faktor penggerak karyawan untuk bekerja biasanya sebagai berikut. Yang pertama adalah keinginan akan laba. Yang kedua, promosi demi kepentingan sendiri pada organisasi yang berlandaskan Islam. Budaya organisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tauhid dan implikasinya terhadap manusia, yaitu dalam hal memandang pekerjaan sebagai ibadah dan usaha membangun Islam. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islami. Yang ketiga, pedoman sosial Islami, seperti tidak memfitnah, tidak menyebarkan rumor, dan berbuat jahat. Yang keempat, peningkatan kemampuan Islami pada karyawan, contohnya pelatihan dan peningkatan pengetahuan serta kemampuan lainnya. Selanjutnya, unsur pembentukan organisasi budaya Islami. Yang pertama yaitu spesialisasi proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan khusus yang dilakukan dan siapa yang melakukan dan menghasilkan spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, spesialisasi dan pertumbuhan mementingkan untuk mengkhususkan diri pada pekerjaan yang diberikan agar mempermudah dan meningkatkan pola pikir pekerjaan yang terspesialisasi. Yang ketiga, departementalisasi merupakan suatu pengelompokan ke dalam unit-unit logis. Hal ini memungkinkan pembagian kegiatan kendali koordinasi berdasarkan urutan dan maksud tertentu. Yang keempat, pelanggaran etika dalam terjadinya di segala lini kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bisnis. Persaingan perusahaan cenderung melakukan cara-cara yang mengesampingkan prinsip-prinsip moral yang pada akhirnya tidak merugikan pada perusahaan, akan tetapi juga bagi masyarakat. Pembentukan budaya organisasi Islam. Wujud budaya organisasi dapat dilihat dari satu, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas, kelakuan, berpola, dan manusia dalam masyarakat. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karyawan manusia. D. Elemen-elemen umum dalam organisasi Islami. A. Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. B. The Strategist Epics, manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. C. The Middle Line, para manajer yang menjadi perhubung operating core dengan strategi epic. D. The Text Note Structure, para analisis yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. E. The Support Staff,
orang-orang yang mengisi unit staf yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Etos kerja Islami. Pengertian etos kerja atau pengertian makna etos disebutkan bahwa ia berasal dari bahasa Yunani etos yang bermakna watak atau karakter. Secara lingkupnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan, dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seseorang individu atau sekelompok manusia. Dari perkataan etos tersebut, terampir pula perkataan etika dan etis, yang merujuk kepada makna akhlak atau bersifat akhlaki, yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok termasuk dalam bangsa. Etos kerja dalam perspektif Islam. Membicarakan etos kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek dalam etos kerja Islami. Yang pertama ada A. Kerja adalah rahmat. Apapun yang pekerjaan kita, entah pengusaha, pegawai kantor, sampai buruh kasar sekalipun adalah rahmat dari Tuhan. Yang kedua, kerja adalah amanah. Kerja merupakan titipan berharga yang kepercayakan kepada kita sehingga secara moral kita harus bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan dari tercela. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Kerja merupakan suatu dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa sehingga kita mampu bekerja dengan penuh integritas. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.